Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalallahu ta'ala rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami muliakan para orang tua kami, Bapak Ibu, hadirin hadirat, adik-adik sidang jemaah salat maghrib, dan insyaallah nantinya kita lanjut salat isya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sambil jalan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segenap limpahan rahmat karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan nikmat-nikmat yang Allah berikan itu bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Semakin membaik pula ibadah dan amal soleh kita. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan buat Rasulullah Muhammad SAW, buat para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang mentaati ajaran yang beliau bawa hingga akhir zaman kelak. Lupa agak beda. Oh, alhamdulillah. Oke, kita melanjutkan kajian kita tentang manhaj tarjih dalam fikih Muhammadiyah. Seingat saya pada pertemuan yang sebelumnya itu kita sampai ke cerita tentang Pak AR nih, Pak. Gitu, Pak. Yang kemarin itu tentang akal bulus itu. Nah, ya mungkin kita tidak terlalu agak fokus di metode tarjihnya itu, tapi mungkin ya agak-agak diperluas-luas, tidak apa-apa gitu. Karena ada jemaah adik-adik juga, mungkin biar bisa nyambung sekilas-sekilas gitu. Nah, yang berikutnya, mohon maaf saya nggak buat PowerPoint, tapi ini saya kutip dari filenya atau manhaj tarjih dalam putusan Munas ke-25. Nah, ini kita masuk ke dalam mengenal beberapa istilah yang berkaitan dengan tarjihan itu. Itu kita kenal dengan masail khamsah, masalah 5. Jadi masalah 5. Jadi ada kaitannya dengan agama, kemudian ada kaitannya dengan dunia, ada kaitannya dengan ibadah, ada kaitannya dengan sabilillah atau sabilullah, juga ada kaitannya dengan qiyas. Nah, jadi ada 5 poin itu. Dan ini menjadi juga dalam tanda kutip mindset dalam manhaj tarjihnya itu. Masalah 5 itu rangkaian dari manhaj tarjih itu. Memang tidak lepas dari pola pikir dari manhaj tarjih. Nah, kita coba ngecek satu persatu. Saya tidak tahu malam ini kita sampai di mana. Mudah-mudahan ini bisa pelan-pelan kita pelajari, termasuk ini mungkin untuk diri saya sendiri, jadi untuk penguatan kira-kira gitu. Yang pertama itu kaitannya dengan agama, ad-din. Jadi ternyata paham agama itu kalau di Muhammadiyah itu dibagi 2 kira-kira secara umum gitu. Ada pengertiannya, definisinya. Jadi ada agama yang sifatnya umum. Jadi yang di bawah ini, ad-din huwa ma syara'ahu Allahu ala lisani anbiya'ihi minal awamir wan nawahi wal irsyadat bi salahil ibad dunyahum wa akhrahum.
Jadi agama itu dalam kategori yang umum, jadi definisinya adalah apa-apa yang Allah syariatkan melalui para nabinya. Baik itu berupa perintah, larangan, petunjuk-petunjuk, yang semuanya itu adalah dalam rangka untuk kemaslahatan hamba atau manusia itu, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, kalau ini maknanya ya semua, jadi agama-agama yang dibawa dari zaman Nabi Adam ya sampai sekarang, sampai Nabi terakhir maksudnya, mohon maaf, yaitu itu definisi secara umum berkaitan dengan agama itu tadi. Jadi mulai dari Nabi Adam. Tapi nanti kalau yang di syariat dalam tanda kutip itu agama dalam definisi yang saat ini kita pegang sebagaimana yang dibawa oleh Nabi Muhammad, maka definisinya begini. Ad-din ay ad-din al-islami, agama yaitu agama Islam, alladzi ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yang istilahnya itu dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah ma anzalallahu fil Qur'an wa ma ja'at bihi sunnatu as-sahihatu ay al-maqbulah. Jadi adalah apa-apa yang Allah turunkan baik di dalam Al-Qur'an maupun melalui hadis-hadis yang makbul. Hadis makbul itu hadis yang dapat diterima. Jadi ada orang salah paham sunnah sahihah itu artinya Muhammadiyah nggak pakai hadis hasan gitu. Enggak, jadi pokoknya ada kategori hadis dari kualitas itu kan, kira-kira ada hadis sahih, ada hadis hasan di bawahnya itu, nanti ada hadis dhaif lah kira-kira gitu di bawahnya. Dari sisi kualitasnya. Nah, ada yang salah paham dengan istilah yang digunakan oleh Muhammadiyah di awal menggunakan sunnah as-sahihah. Sunnah as-sahihah yang dimaksud di sini adalah sunnah-sunnah Nabi yang valid. Nah, kira-kira gitu. Sunnah-sunnah Nabi yang memang diakui kebenarannya itu memang bersumber dari Nabi. Maka sehingga dikasih pemaknaan lain, ai al-maqbulah, supaya tidak salah paham. Nanti dipahami sahihah itu hadis sahih saja, itu tidak. Sunnah as-sahihah yang dimaksud oleh Muhammadiyah itu adalah sunnah al-maqbulah. Pokoknya yang valid, yang diterima. Minal awamir wan nawahi wal irsyadat, baik berupa perintah, larangan maupun petunjuk, sama li solahil ibad dunyahum wa ukhrahum. Baik untuk kemaslahatan hamba di dunia maupun di akhirat. Bedanya kalau di sini kan ala lisani ambiyaihi yang umum tadi, tapi kalau di sini kan sudah ada yang kategorinya di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Pada zaman Nabi Adam itu kan nggak ada orang lain, jadi nikah sesama saudara itu kan boleh, saudara kandung itu. Tapi kalau dalam definisi atau syariat kita itu kan sudah tidak boleh. Jadi artinya secara umum agama itu ya sedemikian rupa, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, tetapi yang dimaksud dengan agama dalam definisi yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu ya sudah, pokoknya apa yang terkandung di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis itu. Ketika memang di dalam Al-Quran, dalam hadis bersesuaian dengan syariat-syariat terdahulu, maka itu menjadi penguat yang bisa kita ikuti. Tetapi kalau seandainya dalam hadis ataupun dalam Al-Quran itu menerangkan hal-hal yang berbeda dengan syariat-syariat terdahulu, maka syariat terdahulu itu tidak bisa kita gunakan. Nah, contoh tadi itu nikah dulu anak-anak Nabi Adam ya sesama saudara kandungnya sendiri, tapi sekarang ya coba jangan macam-macam. Itu kan tidak dibenarkan. Nah, saya ingin agak-agak umum dulu lah Pak. Ini kaitannya dengan agama secara umum ya. Pemahaman tentang agama. Saya tidak tahu, kayaknya ada semacam penurunan inilah Pak, ini pemahaman agama mungkin di kalangan-kalangan kita saat ini. Ya terutama mohon maaf di kalangan anak-anak muda kadang-kadang itu yang saya lihat itu. Bahkan saya pernah menjadi guru ngaji yang di sini mungkin saya agak prihatin waktu itu. Jadi begini ceritanya. Ini kebetulan bukan di sini tapi di kampung saya dulu. Jadi dari takmir masjid itu biasanya kan mengambil infak bulanan lah dari peserta yang ngaji itu. Saya lupa waktu itu entah 15.000 kalau tidak salah per bulan itu ditarik per anak itu, per orang seperti itu. Nah karena
mungkin ingin meningkatkan kesejahteraan dari guru ngaji gitu. Jadi waktu itu takmir itu punya keinginan untuk menaikkan iuran atau infak bulanan dari per orang peserta ngaji itu atau peserta didik. Kalau tidak salah saya itu mau dinaikkan mungkin sekitar 30.000 kalau tidak salah waktu itu. Tapi ternyata ada orang-orang tua juga yang protes. Waktu itu ada yang menyampaikan, saya mendengar dari salah seorang takmir itu menyampaikan, mereka berkeluh kesah gitu kan ya. Ini anaknya mau kita ajarkan ngaji, tapi malah kalau seandainya, dia bilang gini, kalau seandainya takmir jadi menaikkan kira-kira itu, ini jadi 30.000, mending anakku tidak ngaji saja. Nah, begitu. Mending anakku tidak ngaji saja. Dan waktu itu di tempat saya itu sedang lagi booming-boomingnya kursus komputer. Nah, itu lagi boomingnya. Waktu itu belum ada komputer. Kalau tempat saya punya komputer. Jadi waktu itu masih jarang gua. Warnet itu masih belum ada waktu itu. Itu masih komputer murni gitu. Sama kursus bahasa Inggris. Dan yang saya dengar dari takmir itu, perbandingannya itu agak lumayan jauh gitu. Lah itu demi anaknya bisa komputer, demi anaknya bisa kursus bahasa Inggris sanggup dia bayar mahal-mahal. Waktu itu ratusan ribu per bulan. Tapi kalau untuk anaknya ngaji, dinaikkan 30.000, mending dikeluarkan, tak usah ngaji saja. Ini kan perbandingan cukup jauh. Dan waktu itu takmirnya bilang, bahkan orang itu sempat berhutang-hutang demi anaknya bisa untuk ikut kursus komputer. Nah, itu bayangkan. Jadi ada semacam ini ya, saya tidak tahu waktu itu perbandingannya kan agak mencolok gitu. Saya ingat waktu itu berapa ya, mungkin per bulan saya dapat jatah atau dalam tanda kutip mungkin transport itu berapa waktu itu, entah 100.000 atau berapa, tapi tiap hari kita ngajar kecuali kalau tidak salah malam Jumat atau malam Minggu waktu itu. Nah, itu. Saya tidak mempermasalahkan itu, tapi takmirnya itu loh heran gitu, dengan orang tua yang sedemikian rupa untuk pendidikan agama anaknya itu perhitungannya luar biasa ya. Mau dinaikkan jadi 30.000, mending tidak ngaji saja. Tapi demi anaknya bisa kaitannya dengan urusan-urusan yang tadi komputer, bahasa Inggris, itu sampai sanggup berhutang-hutang. Nah, ini mungkin perbedaan yang agak jauh. Saya kira tidak ada problem anak dibekali juga dengan kemampuan duniawi, itu juga penting. Nah, kalau kita tidak bekali anak dengan kemampuan urusan-urusan duniawi, nanti yang menguasai dunia itu siapa? Itu yang juga. Tetapi paling tidak perbandingan itu yang seimbang lah kira-kira gitu. Jangan urusan-urusan dunia itu dikuatkan, tapi urusan yang agama itu kemudian jauh ditinggal ke belakang. Akibatnya bisa saja nanti generasi-generasi itu tidak punya bekal agama yang baik. Sehingga waktu itu ada guru saya yang bilang begini, paling tidak kalau anak atau kita itu dibekali dengan ilmu agama, kalau nanti sesat tahu jalan pulang. Nah, katanya gitu. Pesan dari guru saya begitu. Kalau nanti seandainya tengah jalan sesat, itu tahu jalan pulang. Nah, kalau nggak dibekali sudah sesat yang 14. Nah, itu dikhawatirkan. Nah, ini kira-kira gambaran umum saja berkaitan dengan penting kita juga memberikan perhatian ke dalam hal-hal yang sifatnya agama itu tadi. Teman saya itu melakukan survei kecil-kecilan dari 100 anak-anak muda muslim-muslimah. Itu dari 100 orang itu yang dia survei itu terkait dengan sholat dan baca Quran. Nah, ini gitu, baca Quran. Jadi kira-kira tahun 2019 kalau tidak salah ya, sebelum pandemi. Itu dari 100 orang itu kalau tidak salah perbandingan sekitar 70 dan 30% perbandingannya itu. 70 itu kategori yang masuk tidak pernah sholat dan sholatnya jarang-jarang, artinya masih bolong-bolong. Itu masuk kategori yang 70%. Sedangkan yang 30% itu kategori anak-anak muda yang sholatnya itu istiqomah, sholat 5 waktunya itu. Ini kan luar biasa Pak, mencolok. Itu di Malang sini dari 100 orang itu perbandingan 70 dengan
30 kalau tidak salah. Di atas 60 seingat saya waktu itu dia ceritakan. Nah ini kan luar biasa, dari survei kecil-kecilannya itu ingin mengukur kira-kira ya keberagamaan lah anak-anak muda pada saat ini. Nah kita khawatir juga hal itu terjadi karena memang dia tidak dibekali dengan basic agama yang ya cukup lah kira-kira, sehingga akhirnya melalaikan kaitannya dengan sifat-sifat yang disebut dengan keagamaan itu. Nah ini juga terjadi di kalangan anak-anak muda kita saat ini. Nah, alhamdulillah di sini juga kita senang, banyak anak-anak muda, bahkan anak-anak kecil di sini. Dan saya termasuk orang yang mungkin senang kalau anak-anak kecil itu di masjid. Ya meski ini tetap dalam bimbingan dan penguasaan orang tua itu lebih baik ya. Karena ketimbang dia itu menghabiskan waktunya di HP dengan HP-nya, atau ketimbang dia menghabiskan waktunya di tempat-tempat yang lain, ya lebih baiklah dia menghabiskan waktunya di masjid. Nah kira-kira begitu. Kita melihat juga banyak di masjid-masjid itu yang mengisi itu sop-sopnya itu ada orang-orang yang memang sudah dalam tanda kutip itu memang sudah persiapan gitu. Sedangkan anak-anak mudanya itu habis waktunya entah ke mana. Ini juga menjadi kegelisahan lah kira-kira kita pada saat ini. Nah sehingga insya Allah kalau anak-anak kita, generasi-generasi kita dibekali dengan keagamaan yang baik gitu ya, insya Allah itu akan menjadi bentengnya lah dalam menghadapi tantangan hidup yang saat ini luar biasa dahsyatnya. Mohon maaf ini melenceng dari yang tarjih tadi, tapi paling tidak saya agak gelisah ketika ya kayak gitu-gitu itu. Nah sehingga mohon maaf juga kalau agamanya mungkin kurang baik juga, nanti efeknya itu nanti ya benar masalah akhlaknya itu juga akan dahsyat itu. Sekarang itu berapa banyak anak-anak muda yang istilahnya itu sebelum menikah itu sudah hamil duluan. banyak ya. Nah sehingga ya perlulah kita menguatkan generasi-generasi muda kita dengan paham agama. Dan bahkan ada yang ketika ditanya itu kan jawabannya itu loh Pak, jawabannya itu kok bisa sampai segitunya? Biasalah Pak, anak muda. Jadi dianggap sebuah kemaksiatan yang dahsyat begitu sebuah kebiasaan. Makanya ghairil maghdubi alaihim, al-maghdub itu kan kalau dalam literatur awalnya itu kan disampaikan penafsirannya adalah kaum Yahudi gitu kan. Tapi sebetulnya tidak kaum Yahudi saja, tapi ada sifat di situ. Al-maghdub itu sifat. Jadi sifat karakternya itu adalah orang yang sudah tahu itu tidak benar, tapi sengaja menolak atau menantang kebenaran itu. Sudah tahu itu salah, ya sengaja dibablas. Kayak tadi itu kan sudah tahu itu tidak benar gitu. Allah biasa, anak muda. Ini itu kan sudah masuk kategori yang maghdub. Jadi maghdub atau celaka itu, atau orang yang dimurkai itu adalah orang yang sudah tahu itu benar, tapi justru menentang kebenaran tersebut. Sudah tahu itu salah, justru itu yang dilakukan. Kalau ad-dallin, sesat itu orang yang dia tidak punya pengetahuan tapi tidak mau cari tahu. Itu kan sesat gitu. Mau ke daerah tertentu tapi nggak mau cari informasi. Ya akhirnya sesat, jalan-jalan gitu kemana-mana, muter-muter itu. Nah itu perlu itu tadi. Nah itu kira-kira, mohon maaf ini agak melenceng dari itu tadi. Kembali lagi ke sini. Ya. Jadi ad-din, jadi alladzi jaa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ma anzalallahu fil Qur'an wa ma jaa bi sunnah as-sahihah ayil maqbulah minal awamir wan nawahi wal irsyadat li salahil ibad dunyahum wa akhrahum. Jadi di Muhammadiyah dalam mandat tarjihnya itu nanti membedakan ada kategori agama yang istilahnya itu ruang lingkupnya itu memang tidak bisa diotak-atik, kira-kira gitu loh. Yang memang tidak boleh diganggu gugat, nanti kaitannya nanti dengan ibadah juga. Tapi juga ada sifatnya duniawi. Ad-dunya. Jadi ad-dunya ini, nah ada kan Nabi mengatakan gitu, antum a'lamu bi amri dunyakum. Jadi ad-dunya al-murad bi amri dunya fi qauli sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang dimaksud dengan urusan dunia dan sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, antum a'lamu bi amri dunyakum. Engkau lebih mengetahui tentang urusan duniamu. Wa al-umur allati lam yub'ats li ajlihil anbiya, yaitu adalah urusan-urusan
yang memang Nabi itu tidak diutus terkait dengan hal yang sedemikian rupa. Nah, Muhammadiyah memberikan definisi dan batasan berkaitan dengan agama dan urusan dunia itu dalam rangka untuk melihat mana wilayah-wilayah kalau dalam masalah hukumnya itu memang sifatnya tetap, tidak bisa berubah-berubah, tapi mana nanti urusan-urusan yang memang bisa berkembang sesuai dengan kemajuan perkembangan zaman. Jadi perlu dibagi seperti itu, perlu dibagi sedemikian rupa. Jadi kalau saya lihat di antara penyebab masail khamsah itu muncul, gitulah kira-kira, masalah 5 itu muncul, di antaranya adalah orang yang kadang salah paham tentang agama dan semua itu dianggap urusan agama yang tidak bisa berubah-berubah. Nah, sehingga apapun sedikit yang berbeda gitu, itu semua dikategorikan dalam kategori bid'ah. Pokoknya entah tata cara berpakaian dan macam-macam itu kalau berbeda itu sudah dianggap kategori yang tidak benar. Nah, maka di sini saya memberikan contoh begini. Nah, ini saya ambil dari tarjih.org.id. Nah, kaitannya dengan ini kira-kira lah untuk membedakan aspek yang sifatnya mana yang urusan agama yang istilahnya tetap yang tidak berubah, tapi mana urusan dunia yang kiranya itu memang bisa berubah. Nah, kita contohkan terkait dengan hisab dan ru'yat dalam perspektif tarjih Muhammadiyah. Hisab pakai B, Pak ya. Kalau pakai P lain lagi nanti hisab. Itu lain lagi. Itu ahli hisab itu lain lagi nanti ya. Itu nyari-nyari tempat khusus itu. Nah, jadi dalam di sini nanti ini panjang ini. Mau saya jelaskan agak-agak ini nanti terlalu panjang. Nah, saya ambil poin kemana Pak kira-kira ya? Nah, ginilah sederhananya begini. Jadi memang ada hadis yang menyatakan bahwasanya sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in ghumma 'alaikum faqdurulah, kan juga ada hadisnya yang terpisah-terpisah itu ya. Nah, Muhammadiyah membedakan mana yang kaitannya dengan agama yang sifatnya itu memang tidak berubah, tapi mana yang sifatnya kemudian duniawi yang itu bisa berubah. Yang sifat puasa itu kan rangkaian dari ibadah dan itu sifatnya agama yang sifatnya tidak berubah. Kategori puasa Ramadan selama bulan Ramadan mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari atau sampai maghrib, itu juga nanti menghindari dari makan, minum dan lain-lain sebagainya, itu bagian dari ibadah atau agama yang itu tidak bisa diotak-atik. Tetapi bagian menentukan masuk waktunya, kapan Ramadan itu tiba, nah itu Muhammadiyah meletakkan itu pada posisi dia sebagai urusan-urusan dunia. Jadi urusan dunia itu dibedakan mana yang sifatnya tadi agama yang sifatnya tetap, mana yang dunia yang sifatnya itu bisa berubah. Sebetulnya ulama-ulama terdahulu pun itu sebetulnya sudah ada yang menggunakan istilahnya itu hisab itu sebagai penentuan awal-awal bulan Qamariyah, itu sudah ada. Ini jadi dalam tarikh Islam pemakaian hisab dalam arti mengetahui posisi bulan pada waktu ghurub di akhir tiap bulan itu sebetulnya sudah diamalkan oleh sahabat bernama Abu Qutaibah dan Mutarraf ibnu As-Sahir Abul Abbas ibnu Suraih. Jadi itu sebetulnya sudah ada. Mereka menafsirkan makna faqdurullah itu tadi. Faqdurullah itu dalam pemahaman mereka yaitu artinya adalah ya memberikan hitungan, menentukan berdasarkan hitungan. Kalau di dalam Al-Quran itu juga ada kata aqimis sholata lidulukish samsi. Dirikanlah sholat itu tadi kan ya. Nah, kira-kira kita masih menggunakan format yang begitu atau tidak? Sholat itu bagian dari agama yang tidak bisa diganggu-gugat. Itu kan tidak bisa diganggu-gugat. Tapi menentukan masuk waktu sholat itu tadi, itu apakah bagian dari agama yang tidak bisa diganggu-gugat, ataukah urusan dunia yang bisa dinamis, berubah, yang bisa kita tentukan dengan cara-cara yang tertentu. Sekarang itu di masjid, mana-mana masjid loh, itu sudah pakai yang kayak gitu. Mana? TNA itu kayak gitu Bu ya. Itu di mana-mana, baik masjid Muhammadiyah, masjid NU, masjid Asmawes, masjid sembarang-barang, masjid Fasum, yang fasilitas umum itu semua sudah mulai menggunakan yang namanya apa itu? Mau kuta atau apa itu? Sudah banyak yang pakai itu.
Iya, tidak ada lagi yang mengukur dengan masuknya sedemikian rupa itu tadi dengan redaksi tekstual dari ayat yang sedemikian rupa. Lah artinya Muhammadiyah kira-kira itulah memposisikan mana urusan dunia yang sifatnya dinamis. Saat ini perkembangan teknologi sedemikian canggih, maka dalam penentuan awal Ramadan, awal bulan-bulan Komariah itu bisa ditentukan dengan dengan hisab yang sudah semikian canggih, penggunaan teknologi atau penghitung-hitungan berkaitan dengan hal yang sedemikian. Nah, itu contoh salah satunya gimana Muhammadiyah itu menempatkan agama mana tempatnya dunia. Nah, sehingga nanti dalam masalah agama ini Muhammadiyah tadi yang sebelumnya kita pahami tajdid dalam makna dua hal. Dalam urusan agama yang sifatnya tidak boleh diotak-atik itu sifatnya purifikasi atau memang pemurnian. Ya pokoknya apa yang disampaikan oleh Nabi mendekati apa yang disampaikan Nabi itu yang diikuti. Tetapi kalau kaitannya dengan sifatnya duniawi, nah itu kan luas sekali. Nah itu kan ceritanya ada ini ya, hadisnya itu Bang. Jadi satu ketika itu kan Nabi ketika berjalan-jalan melihat kaum di Madinah itu, kemudian Nabi melihat ada suatu kaum yang sedang mengawinkan pohon kurma. Kemudian Nabi mengatakan istilahnya itu ya apa yang kalian lakukan? Nah kira-kira mungkin gitulah bahasanya. Oh kami sedang mengawinkan kurma, kata Nabi. Kemudian laulam taf'alu la soluha. Nah itu tidak perlu itu kata Nabi. Meskipun kalian tidak melakukan itu, maka kurmanya akan tetap baik-baik saja. Karena itu redaksi atau perkataan itu datang dari Nabi, kemudian sahabat ini tadi mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi tersebut. Kemudian sahabat tidak melakukan itu. Tapi ternyata yang terjadi adalah kurma tersebut tumbuh dalam keadaan rusak. Jadi rusak, ternyata gagal panen lah, kira-kira gitu mungkin bahasa kita, gagal panen. Hingga suatu saat Nabi SAW melewati mereka lagi ini, fakharaja sison famarra bihim, dan Nabi melewati mereka lagi, kemudian Nabi berkata, mali nakhlikum. Loh, kenapa itu kurma kalian? Nakhl dengan nahlun itu beda. Pakai kha, nakhl itu artinya kurma tadi, kalau nahl itu lebah. Mali nakhlikum. Loh, kenapa itu kurma-kurma kalian itu? Qalu, kemudian mereka berkata, qulta kadza wa kadza. Wahai Nabi, bukankah engkau yang mengatakan begitu? Artinya tidak perlu dikawinkan itu. Kemudian apa kata Nabi? Antum a'lamu bi amri dunyakum. Kamu lebih paham tentang urusan duniamu. Jadi sebetulnya ini kan tadi laulam taf'alu la soluha ini kan redaksi dari Nabi, artinya perkataan Nabi. Jadi istilahnya dalam tanda kutip sunnah lah, hadis lah gitu, hadis itu. Nah ternyata setelah diikuti kok yang nggak sesuai gitu loh hasil yang didapatkan. Tapi kemudian Nabi menegaskan antum a'lamu bi amri dunyakum. Urusan dunia kamu yang lebih paham. Nah ternyata kemudian ulama mengkategorikan hadis atau sunnah Nabi itu ada yang namanya sunnah tasyri'iyah, ada yang namanya sunnah ghairu tasyri'iyah. Sunnah yang bersifat itu ada pensyariatannya, ada syariatnya. Tapi sunnah ada juga sifat yang bukan bagian dari syariat. Saya yakin Nabi itu nggak mungkin dan tidak paham sebetulnya ini. Ini jangan-jangan memang bagian dari pewahyuan itu. Pewahyuan bahwasanya ada pesan di situ, ada urusan yang memang urusan dunia yang kita beri luas untuk melakukan hal yang sedemikian rupa. Kan wama yantiqu anil hawa, kan apa yang Nabi sampaikan itu kan bukan merupakan dari hawa nafsunya itu. Tapi ini menurut saya ada pesan gitu kan. Apa yang disampaikan atau dilakukan oleh Nabi itu bagian dari memberikan pelajaran kepada para sahabat. Jadi ada urusan-urusan dunia yang sifatnya itu diberikan kebebasan kepada kita untuk menentukan, meskipun di awal tadi memang Nabi sudah memberikan perintah itu, tapi dalam hal yang sifatnya sedemikian rupa bisa dimaknai berbeda. Nah, jadi dalam urusan dunia itu bisa lebih luas untuk kita melakukan itu tadi. Nah, waktu sholat itu sifatnya sholat itu sifatnya urusan yang memang tasyri'iyah, syariat yang tidak bisa diganggu-gugat ya. Tapi berkaitan dengan penentuan waktu sholat, nah itu kan sudah sifatnya luas karena itu kaitannya dengan urusan
ad-dunyawiyah. Muhammadiyah kira-kira membedakan antara dua hal yang sedemikian rupa. Kemudian contoh yang lain tentang kriteria busana. Ini contohnya di sini, ini contoh saja. Ini tentang busana perempuan. Nah, ya. Jadi ada pertanyaan yang masuk kepada Majelis Tarjih berkaitan dengan gambar-gambar tentang busana perempuan. Nah, ini kira-kira gambarnya dilampirkan di sini. Ini kayaknya sudah lama. Nah, kemudian dijawablah oleh Majelis Tarjih kira-kira begini. Dalam masalah busana muslimah, Islam tidak memberi batasan harus seperti gambar-gambar yang saudara kirimkan. Jadi tidak harus begitu. Tapi boleh juga menggunakan yang lain. Tapi Islam memberi kebebasan kepada kaum muslimat untuk berhias dan memakai pakaian sesuai adat istiadat atau kondisi tempat atau musim atau acara atau hal-hal lainnya. Kadang-kadang kan ya juga harus yang pantas lah gitu. Menutup auratnya laki-laki itu pusar sampai lutut. Kalau ke masjid coba pakai sarung tutup pusar sama lutut, itu kira-kira pantas atau tidak? Itu kan juga kan kurang pantas nih Bu. Nah, jadi secara sahnya ya sudah sah, tapi kan kurang pantas. Jadi di sini kan dijelaskan ada istilahnya itu sesuai juga dengan tempat, musim atau acara. Ada acara mungkinnya acara resmi pengajian gitu kan, atau acara-acara walimahan. Kemudian datang pakai baju renang, ini enggak pas juga. Meskipun udah nutup aurat, tapi ya kurang pas saja. Tapi yang jelas, Muhammadiyah juga membedakan mana urusan yang agama yang nilai-nilainya itu tidak bisa diganggu gugat, mana urusan dunia itu yang bisa sesuai dengan kepentingan kita di dunia. Nah, contohnya dalam tata cara berbusana. Yang tidak bisa diganggu gugat itu ya sesuai dengan hadis-hadis dan ayat-ayat itu. Ini banyak juga ayat di sini, hadisnya juga ada, pemahaman para fuqaha juga ada tentang batasan aurat misalnya, yaitu pertama kaitannya dengan batasan dari aurat itu tidak bisa diganggu gugat. Meskipun ini beda-beda pendapat para ulama, ada yang mengatakan aurat perempuan itu misalnya seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan, ada yang mengatakan juga muka, telapak tangan, kemudian ada sebagian ketika dalam harian itu boleh kelihatan telapak kaki, ada macam-macamnya, kira-kira begitu. Dalam gambar yang sedemikian rupa, batasan aurat itu masalah agama yang tidak bisa diganggu gugat. Itu satu. Kemudian yang kedua, ada juga kan keterangan yang lain itu kan tidak boleh istilahnya pakaian tersebut menampakkan lekuk-lekuk tubuh. Itu bagian dari nilai-nilai agama yang tidak bisa diganggu gugat. Dan saya kira ini tidak hanya untuk perempuan, laki-laki juga begitu. Pakai pakaian yang ketat-ketat keluar ke jalan itu ya kan ya sudah enak juga Pak dilihat itu, risih ya. Apalagi sempat kalau saya disukai sama laki-laki lain, sama kacau. Kacau. Dan itu terjadi Pak. Maksud saya itu ada, kan sekarang ini kan macam-macam aneh-aneh, LGBT itu macam-macam. Saya pernah ditanya sama salah seorang anak muda itu, dia punya teman laki-laki, tapi temannya ini suka dengan laki-laki. Nah ini gimana? Suka dengan laki-laki. Pertanyaannya itu diantara waktu itu, saya berdosa tidak Pak? Kalau teman saya itu tidak berubah. Saya tanya, kamu sudah mengingatkan tidak ke temanmu itu? Jadi ada dua orang yang nanya. Yang satunya temannya itu laki-laki suka dengan laki-laki, yang satunya temannya perempuan suka dengan perempuan. Itu jadi. Saya tanya, sudah Pak, saya sudah nyampaikan. Terus gimana? Ya tapi tetap Pak sampai sekarang itu belum berubah. Artinya dia sudah menyampaikan agar temannya itu berubah. Ya sudah, tugas kita kan hanya sekedar menyampaikan. Dia mau ikut atau tidak itu urusan dia. Kamu tidak berdosa karena kamu sudah berupaya untuk melakukan hal tersebut. Menasihati itu sudah dilakukan. Artinya ada terjadi. Apa harus terus berteman? Kalau saya minta membatasi Pak. Kalau berteman terus itu juga bahaya. Maksud saya itu menjadi teman akrab gitu kan, itu juga rawan. Karena nanti dia itu komunitas, dia punya komunitas, ceritanya dari itu. Terus mereka tuh gimana? Mereka punya komunitas Pak, dan komunitas mereka itu, ya itu tadi, mereka solid. Nah kira-kira gitu, kuat. Wah kamu hati-hati, ya, jangan terlalu akrab dengan itu. Khawatir kamu yang terseret, saya bilang gitu. Itu juga perlu. Ya berteman tetap, tapi kalau untuk akrab saya kira janganlah. Jangan akrab karena khawatir justru nanti akan bawa. Tapi tetap
pelan-pelan kamu mencari peluang, saya kira kapan ada peluang itu untuk tetap diberikan nasihat. Wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr itu tetap jalan saja. Urusan dia mau ikut atau tidak itu yang penting kita sudah terbebas lah dari tugas kita untuk saling menasihati. Jangankan kita, saya bilang, oh Nabi Muhammad saja, Nabi pun tidak semua keluarganya itu bisa dibawa ke dalam agama Islam. Artinya tugas Nabi adalah menyampaikan, mau ikut atau tidak itu urusan yang diberikan nasihat itu tadi. Berikutnya, pakaian tersebut tidak tembus pandang. Nah, itu kan ya. Jangan pakai pakaian yang tembus pandang. Nah, makanya sekarang itu kan banyak orang yang mungkin berpakaian tapi telanjang, katanya kan gitu ya. Pakaiannya tapi tembus pandangnya loh, kelihatan di dalamnya itu isinya apa kelihatan ya. Dan itu kalau kelihatannya itu agak-agak sedikit samar-samar itu kan makin bikin orang penasaran loh. Itu kan repot juga. Nah, itu juga hati-hati. Kemudian apa lagi? Pakaian tersebut sopan, patut dan sederhana. Jadi sopanlah sesuai dengan kepatutan. Kepatutan ini nanti sesuai dengan adat istiadat setempat dan lain sebagainya. Satu waktu itu saya juga pernah ditanya tuh Pak terkait dengan jubah itu, atau pakaian gamis bagi perempuan. Pak, apakah ukuran islaminya seseorang itu, dia Islamnya baik atau tidaknya itu dari sisi dia menggunakan jubah atau gamis atau bagi perempuan itu. Nah ini kan juga. Nah, saya jelaskan pakai ini diantaranya. Wah, saya jelaskan pakai ini. Ada dua sisi, saya bilang itu. Ada sisi yang sifatnya duniawi, ada sisi yang sifatnya agama, saya bilang itu. Yang sifatnya agama itu tidak boleh diotak-atik, saya sampaikan begitu. Nah, tapi yang sifatnya duniawi itu boleh. Maka bahan pakaiannya pakai apa silakan, desain modelnya seperti apa ya silakan, bentuknya itu nanti apakah batik, apakah ini itu ya silakan, pakai jubah, pakai gamis ya juga silakan. Tapi nah itu tadi itu bukanlah perlambang luaran bahwasanya paling islami seseorang itu dengan misalnya pakaian-pakaian yang tertentu. Kalau yang pertanyaan ke saya itu maksudnya adalah gamis dan jubah. Karena di lingkungan temannya, itu di lingkungan temannya Pak ya, itu dianggap dia itu sebetulnya kalau menurut versi saya sudah menutup aurat gitu. Dia itu sudah bagus dalam menutup auratnya itu, tapi di lingkungan temannya yang lain itu dia dianggap belum wanita yang betul-betul islami. Karena dia masih belum pakai gamis gitu, yang pakai langsung dari bawah ke atas ke bawah itu. Dia menggunakan pakaian yang biasa gitu kan ya, kemudian pakai rok gitu. Tapi juga kalau ya ukuran yang ini tadi, yang 1, 2, 3, 4 ini itu sudah ada pada dirinya itu. Nah, jadi tertutup aurat, tidak menampakkan lekuk tubuhnya, tidak yang ketat, tidak tembus pandang, juga sudah sopan Pak, sederhana, sopan saya lihat itu. Artinya secara ininya sudah terpenuhi, agamanya sudah terpenuhi. Sifat yang duniawi tadi itu tidak. Jadi jubah pun itu kan juga bagian dari budaya-budaya daerah tertentu yang kadang itu tidak hanya digunakan oleh orang Islam saja. Jadi itu memang semacam sunnah yang kalau memang Nabi pernah menggunakan, iya memang Nabi menggunakan istilahnya gamis atau jubah itu karena Nabi juga tinggal di daerah Arab dan orang Arab itu biasa menggunakan pakaian-pakaian yang sedemikian rupa. Artinya menggunakan pakaian itu juga boleh, menggunakan yang lain asalkan yang ini terpenuhi itu juga tidak ada masalah, itu sama-sama sahnya. Satu waktu saya tuh ketemu dengan orang yang dia pakai jubah atau gamis, laki-laki yang jubah itu panjang, jenggotnya panjang, kemudian ada apa namanya jambangnya, dan pakai ada sorban khususnya itu. Nah kemudian kita lihat lebih dekat, ya, ternyata orang itu adalah pendeta di Arab sana. Jadi ternyata pendeta di sana pun itu menggunakan pakaian khas mereka yang memang juga mereka menggunakan pakaian labuh dari atas ke bawah itu ya, mungkin dalam bahasa kita jubah. Dan orang-orang yang apa namanya itu, yang biasa-biasa juga, ya masyarakat awam itu juga biasa mengenakan jubah-jubah begitu. Dan nanti di tangannya ini kalau di sana itu ada ini dikasih apa? Dikasih kayak tato salib itu. Nah lihat tangannya salib itu sudah lah, itu udah berarti bukan muslim. Artinya non muslim pun biasa mengenakan pakaian itu. Maka saya jawab ke yang tadi bertanya ke saya itu, kalau dikatakan islaminya seseorang itu dari gamis atau jubahnya itu tidak tepat, saya bilang gitu. Karena ternyata orang non muslim pun lebih islami dalam hal itu. Kalau seandainya itu ukuran islami tidaknya seseorang itu. Karena orang non muslim pun di Arab sana juga biasa mengenakan yang sedemikian
rupa. Nah, itu. Kalau hanya dari pakaian yang dijadikan semacam tanda seseorang itu apakah dia paling Islami ataukah tidak. Nah, itu kadang-kadang juga yang kurang atau di antara generasi-generasi muda kita itu juga ada yang mungkin tadi karena mungkin belajar agamanya secara instan mungkin Pak. Sekarang tuh kan apa-apa kadang di Google itu kan ketemu gitu cari gitu. Kadang kalau tidak benar-benar difilter dengan baik, akhirnya pokoknya yang begitu itulah yang benar gitu. Jadi nanti yang tertulis atau yang belum ada penjelasan lebih baik atau lebih dalam itu kadang-kadang sudah dianggap itulah yang paling oke gitu. Sehingga tampilan luarnya saja, casingnya saja yang itu menjadi penilaian. Sedangkan substansinya atau nilai dalamnya itu tidak dijadikan penilaian. Nah, satu lagi begini, kaitannya mungkin dengan yang tadi lah kan, ada orang yang kadang-kadang beragama tapi hanya luarannya tok yang diambil. Satu waktu itu ada salah seorang teman juga yang cerita, dia lebih tua dibandingkan saya. Mas, saya tuh pernah satu waktu, dia ini kebetulan kan menjadi pembina di salah satu keagamaan lah gitu, di bidang keagamaan untuk kalangan-kalangan anak muda. Satu waktu dia itu diajukan proposal untuk dari kalangan yang dia bina ini, anak mudanya itu, untuk melakukan kegiatan yang namanya klinik hukum Islam, kalau tidak salah saya itu, klinik hukum Islam. Nah, kemudian ditanya sama teman saya ini, kamu itu siapa nanti kira-kira yang jadi dokternya? Karena ini kaitannya dengan hukum Islam, itu kan tentu ada dokternya. Kalau kira-kira klinik itu kan biasanya ada dokter. Jadi nanti yang jadi dokternya siapa? Ya kami ini Pak. Loh, memangnya kamu paham baik tentang hukum Islam? Ya sepanjang ini ya kira-kira begitu Pak. Jadi dia menganggap dirinya yang terbatas pemahamannya terkait dengan hukum Islam itu tadi. Dan ketika ditanya lebih lanjut, dia tidak paham juga sebetulnya istilah-istilah usul fikih, tidak paham dan macam-macam juga tidak paham. Nah, sehingga ketika begitu, nah kamu belum apa-apa, belum paham agama secara baik, kamu kok mau jadi dokternya, klinik hukum Islamnya tersebut. Nah, ini juga agak-agak rawan ketika seandainya agama itu hanya diambil dari tampilan luarnya saja. Nah, sehingga yang dihukumi adalah itu tadi, ya pakaian yang gini dilihat lebih Islami, pakaian yang begini itu tidak Islami. Nah, ini juga kira-kira Muhammadiyah ingin memberikan pencerahan atau memberikan wawasan, perlu ada ya istilahnya itu pembedaan kira-kira mana yang agama yang memang itu sifatnya tidak bisa diganggu gugat, tapi ada mana yang duniawi yang itu sebetulnya itu lebih luas, lebih fleksibel. Kita dibolehkan untuk menggunakan apapun itu sesuai dengan kepatutan, kepantasan, dan yang juga mungkin kalau di sini disebutkan juga dengan sederhana atau tidak berlebihan. Udah habis Pak ya? Lanjut apa? Lanjut Pak. Gimana? Mau lanjut Pak? Ya saya buka ini dulu lah. Kira-kira ada mau kita diskusikan? Mungkin dua ini dulu. Nanti yang lain-lain kita lanjutkan pada pertemuan 2 minggu yang akan datang insya Allah. Nah, sementara gitu terkait dengan agama dan urusan dunia mana yang harus kita pisahkan. Monggo jika ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu atau mau kita diskusikan, barangkali ada yang kurang pas dalam penyampaian saya, monggo bisa kita diskusikan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau berkaitan dengan budaya, apakah itu masuk ranahnya enggak? Hanya sih di Indonesia itu budaya yang alasan beberapa masyarakat kan ini budaya ya kayak mitoni, terus kalau pernikahan apa itu budaya? Iya, biasanya apa ya? Termasuk tarian itu juga budaya juga, bilangnya kan. Nah, pendapatnya Muhammadiyah. Oke. Budaya kalau secara umum itu pertanyaan kan tadi apakah budaya masuk dalam duniawi atau agama tadi. Budaya secara umum kan masuk dalam duniawi Pak ya, secara umum. Tetapi perlu diingat ada batasan dari agama. Ya, jadi ada keterkaitan antara agama dan duniawi tadi. Ya tidak boleh dipisahkan juga maksudnya gitu. Urusan agamanya ada nilai-nilai yang harus dijaga. Budaya ataupun duniawi tadi selagi tidak melanggar aturan dari agama itu tadi maka itu tetap sah, kira-kira gitulah. Jadi pakaiannya
pakaiannya ketat, tidak ketat, artinya kalau tadi yang tadi nggih, pakaiannya saya tetap jumbo gitu kan ya. Tapi ternyata itu tadi tembus pandang, ya. Dia tidak ketat tapi tembus pandang. Nah, itu juga kan ada bagian dari syariat yang terabaikan itu. Jadi atau bagian dari agama yang terabaikan. Maka nanti perlu kita cross check. Secara umum dia masuk dalam duniawi, tadi budaya, tapi budaya ini bertentangan nggak dengan nilai-nilai dasar dari agama yang tidak bisa diganggu gugat. Nah, itu misalnya. Di tempat saya itu ada namanya apa? Kampung saya itu namanya kenduri arwah, gitu. Kenduri arwah. Kalau kami nyebutnya kenduri arwah. Nah, waktu itu saya itu pernah waktu kecil itu, biasanya kan ikut-ikut gabung-gabung itu, saya masih ingat itu, karena mungkin ini kejadiannya hal-hal yang kecil itu saya mungkin masih ingat. Saya nggak tahu waktu itu SD apa kelas berapa gitu ya, saya lupa. Nah, waktu itu ada yang mungkin orang yang saya kenal itu dari pihak keluarganya itu meninggal. Kemudian saya juga ikut ke situ gitu kan, meramaikan lah kira-kira gitu waktu itu, masih kecil waktu itu. Tapi kemudian ada hal yang tidak mungkin saya agak gelisah atau gundah pada masa itu. Kemudian saya sempat nanya ke orang-orang tua, kenapa kita melakukan kenduri arwah? Gini nak, mungkin ini dalam bahasa saya yang lebihnya. Jadi kalau kita tidak melakukan kenduri arwah, nanti arwah, kalau di sana nyebut arwah itu, almarhum itu sebut dengan arwah itu. Arwah itu nanti pada malam kita kenduri itu arwah itu datang ke rumah. Jadi kalau kita tidak kumpul, makan-makan, nanti arwah itu nangis. Arwah itu nangis, nanti dia pulang, balik lagi ke alam kuburnya sana itu dalam keadaan bersedih, nangis-nangis. Nah, sepanjang sampai saat ini, mungkin keterbatasan ilmu yang saya dapatkan, saya belum dalil-dalil yang bisa menguatkan bahwasanya arwah itu menangis kalau seandainya dari keluarga makan. Jadi kalau kenduri kan tidak ada masalah. Tapi kalau dikaitkan dengan keyakinan, nah ini nilai agamanya tadi masuk wilayah agama. Dikaitkan dengan agama itu tadi, arwah nangis. Nah ini berarti kalau sudah punya kaitan dengan situ, ini menjadi tidak tepat karena bertentangan dengan agama. Satu waktu juga ikut gitulah masa-masa kecil itu kan kadang-kadang ikut merasa. Karena kembali tempat saya kan juga masih banyak atau mungkin katakan mayoritas yang demikian lupa. Kemudian yang saya kenal dengan duduk bareng-bareng dengan jamaah-jamaah yang datang, itu saya dengar langsung dari orang yang berkumpul itu. Kira-kira mungkin omongannya, Allah undang-undang kita untuk baca doa, gitu kan diminta untuk baca doa itu kan, tapi makanan yang dihidangkan cuma begini gitu. Justru malah hidangannya itu dicemeh gitu loh Pak, cemooh atau direndahkan oleh jamaah yang hadir itu. Sampai mereka tuh ngomong sama-sama mereka itu. Tapi memang tidak semuanya, yang hanya dalam yang sekitaran dekat dengan saya itu yang saya dengar itu. Sampai saya sebetulnya tahu bahwasanya orang ini tadi meninggal suaminya itu dia sendiri tidak punya pekerjaan tetap dan dia demi untuk bisa kenduri arwah itu sudah sampai berhutang. Sudahlah berhutang gitu kan ya. Ditimpa musibah, orang yang datang kemudian mencemeh lagi makanan yang dihidangkan. Artinya ketika salah paham sedemikian rupa itu juga nanti menimbulkan lagi masalah-masalah yang lain. Nah intinya kira-kira begitu. Secara kerangka umum dia masuk duniawi, budaya itu. Tapi nanti ya, dikaitkan dengan batasan-batasan dari agama. Selagi dia tidak melanggar batasan atau aturan dari agama itu, maka budaya itu dikatakan budaya yang sah-sah saja untuk dilakukan. Ya kayak kita pakaian batik itu kan bagian dari budaya kita. Nah, kayaknya pakaian batik atau yang kita pakai sekarang ini kan tidak ada yang melanggar poin-poin yang di sini ini. Ya, maka ketika tidak ada melanggar poin-poin yang di sini, maka ya kita sudah benar tata cara berpakaian kita tersebut. Nah, kira-kira gitu. Jadi tidak ada salah dengan budaya tersebut. Saya kira itu. Ada lagi Pak? Oh iya Pak. Iya Pak. Dulu pernah saya temui ada yang bilang kata itu haram, tapi ada yang bilang halal. Terus contoh lain waktu sholat mereka mau dengan sistem sholat yang sudah rinci. Dan ketika penentuan satu Ramadan itu mereka tidak mau. Itu kira-kira ada pedoman atau ada sikap yang untuk itu sehingga dipilih yang terbaik. Oke.
Baik, ada yang satu mau, yang satu kadang tidak mau, ya, Pak. Memang fikih ini, terutama itu tadi kan memang wilayahnya wilayah fikih, Pak. Jadi fikih ini memang boleh dikatakan tidak bisa kita melepaskan diri dari yang namanya perbedaan pendapat. Kayaknya susah sekali, Pak. Susah sekali untuk melepaskan diri dari perbedaan pendapat. Makanya di awal-awal pertemuan kita, di pertemuan pertama, kalau tidak salah saya itu, di Manhaj Tarjih itu ada nama juga wawasan terbuka dan toleransi, gitu. Dalam artian memang dari tarjih sendiri tidak bisa menafikan atau meniadakan adanya perbedaan pendapat dari orang-orang lain. Jangankan pada masa saat ini, sedangkan pada masa Nabi pun itu sebetulnya kan sudah ada sahabat yang berbeda pendapat, gitu kan. Misalnya cerita tentang sahabat yang diutus ke Bani Quraisyah, gitu. Kata Nabi, jangan kamu sholat asar kecuali sampai di Bani Quraisyah, tapi di tengah jalan kan sebagian tetap sholat, gitu. Ketika sudah masuk waktu asar, sebagian tetap ikut apa yang Nabi sampaikan di awal, gitu. Tapi ketika pulang, kan waktu itu kan belum ada WA, nggak bisa telepon Nabi. Nah, jadi akhirnya mereka kan berijtihad dengan caranya masing-masing. Yang satu memahami, pokoknya Nabi nyampaikan gitu, nanti di Bani Quraisyah kita baru sholat asar. Tapi sebagian lain tidak. Pesan Nabi itu supaya kita sampai di Bani Quraisyah itu asar, pokoknya usahakan sampai di Bani Quraisyah asar. Tapi ternyata kita tidak nutut, ya sudah kita sholat asar aja di sini, ketimbang nanti 14 itu maghrib sudah tidak bisa jamak lagi, gitu ya. Artinya ada dua paham, dan ketika itu sampai ke Nabi kan Nabi tidak menyalahkan kedua-dua belah pihak. Nah, yang dipegang oleh Muhammadiyah dalam kaitannya tadi dengan penentuan waktu sholat, kemudian penentuan awal Ramadan, itu adalah dengan menggunakan tadi hisab itu tadi, hitung-hitungan. Adapun orang lain mungkin yang berbeda pandangan itu, maka dari perspektif Muhammadiyah itu monggo dipersilahkan sesuai dengan keyakinannya. Intinya dalam masalah fikih, selagi masih ada dalil yang dijadikan pegangan dan dalil itu sah atau valid, ya gitu, kalau hadisnya itu sahih atau makbul tadi disampaikan itu, maka itu sah-sah saja. Ternyata kan dalil yang digunakan sama, Pak. Dalilnya kan sama kan? Kalau dalam masalah itu, cuman pemahaman terhadap dalilnya yang berbeda, itu ijtihad terhadap dalil berbeda. Dan saat ini kita tidak bisa menegaskan atau mengkonfirmasi ke Nabi karena Nabi sudah tiada. Artinya selagi masih ada dalil dijadikan pegangan, itu dalilnya valid, itu tidak perlu kita perdebatkan terlalu jauh. Tapi ya itu, kalau menurut Muhammadiyah ada wilayah yang sebetulnya bisa kita tentukan dengan cara yang lebih mudah. Prinsip agama itu kan diantara yang kemarin pertemuan yang kedua, kalau tidak salah disebut adalah taisir, kan, kemudahan. Kalau misalnya ada dalil yang sama, tapi yang satu lebih mudah pemaknaannya, penggunaannya lebih mudah, maka Muhammadiyah lebih condong untuk memilih itu. Mudah dan sama-sama kuat ini, dan ini lebih mudah diaplikasikan, maka Muhammadiyah lebih memilih kepada prinsip at-taisir dalam beragama, mudah di dalam beragama. Itu kalau Muhammadiyah. Nah, misalnya tadi kan lebih mudah mana? Ya, menentukan waktu sholat pakai itu atau mengukur bayang-bayang. Tadi asar itu mendung, berarti nggak perlu sholat asar. Nanti itu Muhammadiyah lebih memilih yang tadi yang lebih mudah, penggunaan teknologi yang sedemikian rupa itu sudah memudahkan, maka lebih ke situ. Nah, tadi kalau yang berbeda, Pak, mungkin mereka punya pandangan yang berbeda terkait hal itu. Ya mungkin kita secara pribadi mungkin mempersilahkan bagi mereka yang berbeda pendapat sesuai dengan pemahaman mereka tersebut. Intinya dalam masalah fikih, selagi masih ada dalil yang jadikan pegangan, itu kita menerima perbedaannya ada. Saya kira itu udah jam 7, Pak. Mohon maaf jika ada hal yang kurang tepat dalam penyampaian kami. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.